Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Meilan Kartika. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Amin. Pada video kali ini, aku mau mencoba membuat budgeting untuk penghasilan mingguan yang penghasilannya sebesar Rp500.000. Dan video ini dibuat berdasarkan permintaan dari Bunda Rohiyah. Tapi sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah setia dukung aku dan udah subscribe channel aku. Dan yang baru bergabung, terima kasih ya udah mau klik video ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, dan subscribe agar aku semakin semangat untuk mengembangkan channel ini dan membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Dengan adanya video ini, mudah-mudahan teman-teman semua yang memiliki masalah yang sama dengan Bunda Rohiyah bisa terbantu dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan keuangannya ya. Dan di sini juga sebelumnya aku mau ngucapin mohon maaf dulu apabila di dalam pembuatan budgeting ini masih banyak kekurangannya. Dan kalau misalnya ada kritik dan sarannya boleh dituliskan di kolom komentar ya. Pada budgeting kali ini aku mau menerapkan persentase 80 dan 20 ya. Karena jika dihitung gaji per minggunya itu 500.000 dan dikalikan 4 minggu totalnya adalah 2 juta rupiah ya. Sedangkan untuk penghasilan 2 juta rupiah sangat dianjurkan dan lebih baik tidak mempunyai cicilan ataupun hutang ya. Karena kalau misalnya gaji di 2 juta ke bawah dan mempunyai cicilan ataupun hutang, itu akan menimbulkan atau menciptakan keuangannya menjadi tidak sehat ya. Dan di sini aku mau sedikit merubah untuk persentasenya. Kalau dari aturannya 80% 20%, nah di sini aku akan buatkan 85% dan 15% ya. Jadi ini tuh aku sesuaikan dengan kondisi keuangan dan keadaan anggota keluarganya juga ya. Dan di sini 85%-nya itu untuk kebutuhan sehari-hari dan yang 15%-nya itu bisa digunakan untuk nabung, sedekah dan simpanan lainnya ya. Nah, sekarang di sini aku mau tuliskan dulu untuk kondisi Bunda Siti Rohiyah ini. Jadi anggota keluarganya itu ada 4 orang ya, suami istri dan 1 anak SD dan 1 anak PAUD ya. Jadi kedua anaknya ini udah sekolah dan yang masih yang bisa dihilangkan itu seperti popok ya atau susu, karena udah nggak ada anak yang menggunakan popok yang di bawah 5 tahun ya. Nah, jadi kondisinya itu Bunda Rohiyah cuma memberitahu ini aja ya. Nggak tahu ya apakah Bunda ini punya cicilan ataupun tidak. Lebih baiknya dan sepertinya tidak ya, karena dia hanya menyebutkan 2 ini saja. Terus kalau misalnya gajinya itu di atas 3 juta, Bunda ini bisa menggunakan persentase 50, 30, dan 20. Jadi kalau misalnya gajinya di atas 3 juta, masih bisa mempunyai cicilan ataupun hutang ya, dari persentase yang 30%-nya. Nah, sekarang pertama-tama aku mau alokasikan dulu untuk sedekah yang 15% ya. Terus untuk
untuk nabung ya. Jadi ini tuh total yang 15%-nya kan berapa sih tadi? 75.000 ya. Nah, ini aku mau bagi 3 untuk sedekah, untuk nabung dan untuk dana darurat. Dana darurat ini harus ada ya, soalnya kan kita nggak tahu ya, seperti misalnya ada tetangga yang hajatan atau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mendadak yang sebelumnya tidak ada di dalam anggaran ya. Dan di sini untuk sedekah aku anggarkan 10.000. Terus untuk nabung aku anggarkan 50.000 dan untuk dana darurat aku anggarkan 15.000. Jadi totalnya adalah 75.000. Nah, ini untuk dana darurat di sini bisa Bunda bisa berhenti mengumpulkan dana darurat jika jumlah dana daruratnya udah 3 kali jumlah gaji Bunda ya. Kalau misalnya gajinya misalnya seminggu 500.000, berarti kalau dana daruratnya udah ada 1,5 juta, berarti dana darurat udah bisa berhenti dikumpulkan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang 85%-nya, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Karena ini penghasilannya mingguan ya, jadi untuk kebutuhannya pun kita anggarkan per 1 minggu juga ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin dibayarkannya per bulan, jadi kita bagi saja jumlah total, misalnya ada bayaran apa gitu ya sebulan, misalnya SPP anak sebulan berapa gitu. Nah, udah aja setiap minggunya simpen berapa dikalikan 4 minggu gitu, misalnya SPP-nya 100.000. Kalau dibagi 4 berarti seminggunya kita menyisihkan 25.000 gitu ya. Nah, ini pertama-tama aku akan anggarkan untuk belanja bulanan. Kalau menurut aku ya, belanja bulanan itu wajib, soalnya daripada kita harus beli ngecer ya, eceran, lebih baik kita belanja bulanan di awal dan bisa beli ke grosiran gitu ya. Nah, di sini untuk belanja bulanan aku anggarkan 25.000 per minggunya. Jadi nanti setiap bulannya Bunda bisa belanja budgetnya itu untuk belanja bulanan 100.000 untuk yang penting-penting aja seperti sabun, sampo, pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang bisa dibeli, yang bisa stok buat sebulan aja gitu ya. Dan itu diusahakan kita beli kebutuhannya memang kebutuhan yang sangat pentingnya aja. Nah, untuk belanja mingguan di sini aku anggarkan 100.000 dan wajib aku sangat anjurkan, wajib banget untuk food prep ya, biar bisa lebih hemat dan bisa mengatur keuangannya juga. Beda halnya kalau misalnya kita nggak food prep, itu biasanya lebih lebih boros aja gitu ya. Udah saya buktikan dan berdasarkan pengalaman saya juga ini ya. Nah, dan untuk beras ini biasanya kalau sama kayak aku gitu, aku kan sama juga 4 orang ya keluarganya. Sehari itu bisa sampai setengah kilo ya. Jadi aku samakan aja ya. Nanti Bunda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bunda sendiri ya. Jadi untuk beras di sini aku anggarkan 40.000 ya, kurang lebih 3 kiloan lah ya. 3 kilo lebih ya itu, atau 4 kilo kalau misalnya harga berasnya 10.000. Nah, lanjut untuk listrik ini aku anggarkan 23.000. Jadi beli token listrik yang 20.000 plus adminnya jadi 23.000. Nah, kalau aku untuk listrik itu bisa cukup sampai 10 hari ya yang 23.000. Jadi sebetulnya ini bakalan cukup ya untuk Bunda selama seminggu. Dan untuk gas di sini harusnya per bulan ya. Di sini aku anggarkan per bulan, jadi dibagi per minggunya. Jadi kalau misalnya harga gas 24.000 berarti per minggunya Bunda harus menyisihkan 6.000. Terus untuk air galon di sini aku anggarkan 16.000. Itu disesuaikan saja ya dengan
harganya di sana. Kalau aku biasanya air galon itu habis 3 galon dalam 1 minggu. Jadi kalau dikalikan 4.000, 12.000 ya. Nah, di sini aku anggarkan 16.000. Yang selanjutnya untuk jajan anak, di sini aku anggarkan 70.000. Jadi untuk anak punya jatah 5.000 per harinya per orang ya. Terus untuk pegangan istri dan pegangan suami aku juga anggarkan di sini 35.000 sama. Terus untuk BBM barangkali misalnya suaminya kerja di luar rumah gitu ya. Jadi di sini udah aku anggarkan untuk BBM seharinya 10.000. Jadi 70.000. Nah, mudah-mudahan itu cukup dan bisa sesuai ya dengan keadaan di keluarga Bunda. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya dan ternyata jumlah kebutuhan yang 85%-nya ini kan tadi 400 berapa 25.000, ternyata total kebutuhan semuanya adalah 19.500 ya. Jadi masih ada sisa dari anggaran 425.000, masih ada sisa sebesar 5.500. Nah, untuk sisa ini Bunda bebas ya mau digunakan untuk apa. Mau digunakan untuk sedekah kah? Boleh. Ataupun misalnya mau dianggarkan untuk sinking fund gitu ya. Bunda ingin beli perintilan rumah, misalnya pengen beli blender, gak apa-apa Bun, setiap bulan kita nabung 5.000, tiap minggu ya kita menyisihkan 5.500. Yang penting kita sabar dan gak ngutang, asalkan sabar ya, gak buru-buru pengen langsung ada gitu ya. Nah, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan Bunda Siti bisa terbantu dengan adanya video ini ya. Dan mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangannya. Aku juga sama masih dalam tahap belajar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.